Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Virgo, pada kali ini kita akan melakukan readingan. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Virgo, melalui tebaran kartu ini, tampaknya pepatah yang tepat buat kamu adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tampaknya kamu sudah mengalami atau menjalani fase-fase sakit-sakitnya dalam hidup kamu. Mungkin selama ini atau beberapa waktu lalu kamu terlalu berjuang atau struggle dengan validasi. Kamu menuntut validasi dari orang lain, kamu menuntut prestasi kamu dianggap, diri kamu dianggap, atau skill kamu dianggap, atau kamu berharap kamu bisa masuk dalam circle pertemanan di mana mereka menguntungkan buat kamu. Intinya adalah kamu sangat membutuhkan validasi dari orang lain, di mana bisa membuat kamu merasa percaya diri, bisa menjadi bahan bakar untuk motivasi kamu menjadi lebih baik. Dan di sini pun kamu terlalu bergantung pada orang lain, hingga suatu ketika kamu berpikir bahwa menuntut validasi terhadap orang lain itu tidak akan ada habisnya, dan kamu pun berpikir bahwa kamu menginginkan atau kamu berpikir untuk menghentikan semua itu, dan kamu akan belajar bagaimana dan kamu belajar mulai bagaimana mengeluarkan inner beauty kamu belajar bagaimana belajar menenangkan diri kamu, belajar mencintai diri kamu. Disitulah pada saat kamu proses belajar, disitulah kamu perlahan-lahan melupakan validasi yang selama ini kamu inginkan. Kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, kamu fokus pada kebangkitan spiritual kamu fokus pada bagaimana merasa nyaman terhadap diri kamu sendiri, bahkan dengan segala kekurangan kamu. Dan jika kamu selama ini berharap validasi orang lain, pada saat kamu proses belajar, bertumbuh, bertransformasi, mencintai diri kamu, di situ kamu sudah ada di fase bagaimana cara menyenangkan diri sendiri tanpa harus mendapatkan validasi dari orang lain. Mungkin selama ini prestasi kamu tidak dianggap, kamu pun berubah atau bertransformasi, tidak perlu ada validasi atau penghargaan untuk diakui prestasi kamu, atau kamu tidak perlu masuk dalam circle pertemanan yang mungkin lebih unggul. Kamu tidak perlu masuk dalam circle manapun, karena tanpa mereka kamu bisa berjuang sendiri, kamu struggle sendiri, kamu bisa menyenangkan diri kamu sendiri, kamu bisa belajar hal-hal baru tanpa ada keterikatan dari circle yang mungkin ada di sekitar kamu ketika kamu menginginkannya, tapi circle itu tidak menerima kamu, alias
tidak mengharapkan kehadiran kamu di circle mereka. Di situ awal mulanya kamu bangkit. Di sini ada the star, kamu bangkit secara spiritual awakening. Kamu bisa melihat keindahan dalam diri kamu sendiri tanpa bantu orang lain. Kamu belajar, kamu bisa tidak inner beauty kamu mulai terpancar. Inner beauty kamu mulai terpancar dan kamu bisa menyenangkan diri kamu sendiri. Sini ada Page of Pentacles. Di sini ada Four of Swords. Apapun yang selama ini menjadi masalah buat kamu, hal-hal rumit untuk kamu, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi kamu. Kamu terus fokus terhadap diri kamu sendiri, kamu terus fokus pada keindahan yang bisa kamu lihat dari kacamata kamu sendiri. Dan di sini kamu yakin bahwa akan ada seseorang yang benar-benar tercipta untuk kamu, yang benar-benar akan ada buat kamu tanpa kamu harus mengejar, tanpa kamu harus melakukan prestasi-prestasi untuk memantaskan diri kamu, untuk membuat orang lain bahwa kamu layak dipilih, kamu layak dimasukkan dalam circle-nya. Tanpa itu semua, kamu yakin bahwa akan ada yang benar-benar spesial untuk kamu, tanpa kamu harus repot-repot mencari validasi dari orang lain bahwa kamu layak untuk dipilih. Karena kelayakan itu berasal dan bersumber dari diri kamu sendiri. Di sini ada Five of Pentacles. Segala macam kondisi berhasil kamu lewati sendirian, kamu struggle sendirian, kamu bisa berjuang sendirian. Bahkan ketika tidak ada yang menginginkan kamu asik-asik aja, kamu siap mendapatkan atau kamu siap dengan segala kondisi yang memang harus terjadi. Di sini ada King of Cups. Sama seperti yang kamu pikirkan tadi, Four of Swords, di mana kamu yakin akan ada yang memang benar-benar tercipta untukmu. Nah, karena keyakinanmu inilah merupakan manifestasi terbesar kamu. Akan ada dua orang sekaligus, ada King of Wands dan ada King of Cups yang datang kepada kamu, yang bisa melihat segala keindahan kamu tanpa kamu membuat validasi. Mereka sama-sama charming, mereka sama-sama memiliki prestasi yang luar biasa, mereka sama-sama memperjuangkan kamu, dan mereka sama-sama kuat dan mapan secara emosional maupun secara finansial. Sini tadi ketika kamu berpikir demikian, maka dua orang ini akan datang kepada kamu. Kita lihat kondisinya, kita shuffle beberapa kartu. Di sini meskipun ada dua orang yang mendatangi kamu, tampaknya itu tidak semudah apa yang kamu pikirkan. Salah satu dari orang tersebut terlibat atau memiliki pasangan sendiri. Dia sudah memiliki teman atau mungkin sudah memiliki tunangan, kasih, pacar atau apapun itu. Intinya adalah dia tidak sendiri. Secara fisik dia selalu kemana-mana, tapi secara fisik mereka selalu bersama, tapi secara hati dia tetap memilih kamu. Salah satu dari orang tersebut orangnya sedikit berkelas. Sebenarnya secara materi
dia jauh lebih unggul dibandingkan kamu. Secara fisik dia pun jauh lebih beauty kalau kita bercerita soal kondisi fisik, tapi kembali lagi apapun tidak ada yang jelek, semuanya ada keunikannya masing-masing. Tapi mungkin karena dia pintar eh, memantaskan diri, dia pintar menempatkan dirinya, dia pintar menempatkan dirinya dari berbagai situasi sehingga dia lebih terlihat elegan. Sedangkan kamu terlihat lebih sporty, terlihat lebih cuek, dan terlihat lebih mandiri, sehingga agak sedikit kontraks dengan orang tersebut. Tapi kembali lagi, kamu kan memiliki dua pilihan, dua orang ini datang, sehingga kamu bisa memilih antara salah satu di antara mereka, apakah yang masih 100% single atau yang sudah memiliki pasangan dengan kondisi yang sama, memiliki kondisi finansial yang sama, sama-sama kuat, dan kondisi emosional yang sama. Di sini tampaknya kamu akan bersaing dengan Queen of Wands yang saya ceritakan tadi, yang elegan, yang bertolak belakang atau sangat berkontradiksi dengan kamu dan karakter kamu yang cuek, yang sedikit humble. Kamu sedikit humble dan mudah bergaul dengan siapapun, tapi ini dia lebih menjaga personalnya, dia lebih menjaga privasinya, dia tidak terlalu mengumbar dirinya, baik di pergaulan di dunia nyata maupun di sosial media. Maka kamu akan bersaing dengan orang ini. Nah, tugas kamu adalah di sini kamu harus di sini ada Seven of Swords. Sebenarnya kamu merasa tertantang dengan situasi ini, kamu merasa ingin bersaing, jiwa jiwa saing kamu muncul ketika kamu ingin bersaing dengan orang yang seelegan tadi. Ini adalah PR kamu yang terbesar, bagaimana caranya kamu bisa uh, bersaing dengan orang tersebut, bukan bersaing dalam artian untuk mendapatkan seseorang, tapi bersaing secara beauty, bersaing secara behavior, bersaing secara brain, apapun itu. Paling tidak kamu ingin sejajar dengan dia secara kualitas, bukan secara untuk mendapatkan seseorang. Di sini ada kartu Lover Oracle. Di sini ada balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Sama seperti yang kamu inginkan tadi, kamu menginginkan sebuah persaingan yang sehat untuk meningkatkan kualitas diri kamu, untuk memadankan diri kamu, bukan untuk mendapatkan seseorang. Jadi di sini love is not about agreeing just for the sake of it. Ini cinta bukan sebatas hanya semata-mata untuk mencari kepuasan tersendiri, tapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas kamu, persis seperti yang kamu inginkan, yang ingin secara tidak langsung bersaing dengan Queen of Wands ini untuk mendapatkan kualitas diri. Di sini ada satu lagi, ada surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and will worth our. Di sini kamu harus berpasrah terhadap waktu. Kamu tidak bisa melawan waktu, dan mungkin ada sesuatu yang lebih di atas dari yang elegan tadi. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kamu saingi. Jangan terlalu memaksakan diri, karena segala sesuatunya memiliki waktu. Kamu unik, kamu otentik dengan caramu, dan dia pun otentik dengan caranya sendiri. Jadi di sini kita harus menyerahkan segala sesuatunya bersama waktu. Biarkan semuanya terjadi, hal-hal baru terjadi dengan segala keunikannya. Biarkan pergi yang memang harus pergi, dan biarkan tinggal yang memang harus tinggal, dan biarkan semuanya berkembang secara otentik. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menyamakan sesuatu yang memang benar-benar beda. Oke Virgo, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih Virgo.